Film dimulai dengan memperlihatkan kondisi di kota New York. Pada suatu malam terdapat 4 ekor kura-kura ninja yang menyusup di sebuah gedung untuk melihat pertandingan basket. Mereka berempat adalah Leonardo si pemimpin dengan ikat kepala biru, Michelangelo si pencinta pizza dengan ikat kepala oranye, Donatello si jenius dengan ikat kepala ungu, yang terakhir Raphael si otot besar dengan ikat kepala merah. Pada pertandingan itu juga dihadiri teman mereka yang bernama Vernon. Dia disambut dengan sangat meriah dan saat ini dia sangat terkenal. Hal ini disebabkan karena dia dianggap telah mengalahkan seorang penjahat yang paling berbahaya di kota itu yang bernama Shredder. Bagi yang belum paham siapa Vernon dan kenapa dia bisa jadi terkenal, silakan tonton dulu review film sebelumnya. Untuk linknya ada di deskripsi. Beberapa saat kemudian Donnie ditelepon oleh April. April menjelaskan jika dia sedang membuntuti seorang ilmuwan yang bernama Dr. Baxter. April mencurigai jika dia bekerja sama dengan Shredder. April ingin meretas email milik Dr. Baxter. Maka dari itu Donnie memerintahkan April untuk mendekatkan jam tangan yang dia gunakan kepada iPad milik Dr. Baxter. Dan mulailah mereka mengobrol sehingga April kini dapat meretas email milik Dr. Baxter. Namun belum selesai mendownload, tiba-tiba teknisi Dr. Baxter membawa iPad-nya. April segera mengejarnya untuk menjaga jarak dengan iPad-nya tetap dekat. Kemudian menyamalah April menjadi cheerleader yang sangat seksi, sehingga dia bisa mendekat pada orang itu dan berhasil menyelesaikan peretasannya. Dan inilah dia, Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadow. Film ini dirilis tahun 2016. For your information, film ini adalah sequel kedua dari film Teenage Mutant Ninja Turtles. Bagi yang belum nonton review film pertama, silakan tonton dulu, kemudian kembali ke video ini. Bagi yang sudah menonton, mari kita lanjutkan. Oke, tanpa berlama-lama, saya Leonardo mengucapkan selamat menonton. April telah mendapatkan data milik Dr. Baxter dan benar dugaan April jika dia bekerja sama dengan Shredder. Mereka akan membebaskan Shredder ketika dia akan dipindahkan ke penjara yang lain. April segera memberitahukan hal itu kepada Donnie. Sementara di tempat lain, Shredder akan dipindahkan ke penjara lain. Perlu diketahui aktor yang memerankan Shredder berbeda dengan aktor yang pertama. Di sana ada Officer Casey Jones yang akan mengantarkan pemindahan Shredder. Sementara di dalam truk ada 2 narapidana lain yang akan dipindahkan juga, mereka adalah Rock dan Bebop. Pemindahan segera dimulai dengan menggunakan truk yang dikawal dengan beberapa mobil. Sementara para ninja akan berusaha menghentikan pembebasan Shredder dengan menggunakan truk yang sudah dimodifikasi secara unik. Para anak buah Shredder yang disebut The Foot Clan mulai menyerang pemindahan Shredder. Mereka memulai dengan meledakkan semua mobil yang mengawal truk itu. Dua orang naik di truk bagian belakang dan segera melubangi bagian atas truk. Para ninja telah sampai di sana dan segera menyerang musuh. Truk mereka mengeluarkan tangan mekanik yang dikendalikan oleh Mikey. Dia mulai menyerang musuh dan dapat menghancurkan satu mobil. Namun karena Mikey yang ceroboh, tangan mekanik itu menabrak lorong yang menyebabkan tangan mekanik itu terlepas. Raphael melanjutkan serangan dengan keluar dari truk itu dan mengalahkan beberapa musuh yang mengendarai sepeda motor. Kemudian dia kembali ke dalam truk dengan motor itu yang digunakan untuk berselancar. Satu helikopter datang dengan magnet untuk mengangkat bagian atas truk yang dilubangi, kemudian menarik Shredder dari sana. Para ninja melemparkan pedang yang membuat Shredder kembali terjatuh ke truk itu. Mikey akan menembakkan jaring ke arah Shredder. Namun tanpa diduga, Dr. Baxter mengaktifkan alat teleportasi yang menyebabkan Shredder menghilang saat itu juga. Tanpa diduga, ternyata Shredder menemui seonggok alien yang bernama Krang. Dia adalah pemilik dari alat teleportasi yang mereka gunakan tadi. Krang mengajak Shredder bekerja sama untuk menguasai bumi. Krang memiliki 3 alat yang bisa membuka portal dimensi dari dunia lain. Ketika portal itu dibuka, Krang akan memasukkan kapal yang sangat kuat untuk menguasai bumi. Namun 3 alat itu terpisah ke 3 tempat. Krang meminta Shredder untuk mengumpulkan 3 alat itu. Dan jika mereka berhasil, maka mereka berdua akan menguasai dunia bersama. Namun Shredder memiliki masalah, yaitu para ninja yang selalu menggagalkan rencana mereka.
Kemudian Krang memberikan sebuah serum yang bisa digunakan untuk memperkuat pasukannya. Solve all your problems with those pests. Keesokan harinya, para polisi mulai menyelidiki kasus pembebasan Shredder kemarin. Di sana ada Ibu Vincent, dia adalah orang yang bertanggung jawab dalam penyelidikan ini. Dia menanyai Casey tentang apa yang terjadi tadi malam. Casey menceritakan secara detail, namun sama seperti April di film pertama, tidak ada yang percaya dengan ceritanya. Di tempat lain, Bebop dan Rock yang telah bebas kini sedang bersantai di sebuah bar. Pemilik bar itu memberikan handphone kepada mereka. Beberapa saat kemudian mereka didatangi Shredder, mereka diajak untuk menjadi anak buah Shredder dan tentu saja mereka setuju. Beberapa saat kemudian, Casey datang ke bar itu. Dia menanyakan di mana Bebop dan Rock kepada si pemilik bar, namun pemilik bar tidak mengaku sehingga Casey mulai merusak barang-barang yang ada di sana. Kemudian si pemilik bar memberikan alat pelacak GPS yang bisa melacak handphone mereka. Kemudian Shredder menemui Dr. Baxter untuk menyempurnakan serum yang diberikan Krang tadi. Sementara itu di tempat yang sama, April mendatangi gedung itu untuk mencari data yang lebih banyak milik Dr. Baxter. Setelah serum itu selesai, Shredder menguji cobakan kepada Bebop dan Jack. Dan beberapa saat kemudian mereka berubah menyerupai badak dan babi hutan yang tentu saja akan meningkatkan kekuatan mereka. Kejadian itu disaksikan oleh April dan kemudian dia mengambil serum yang belum terpakai. Dia segera pergi dari tempat itu sehingga dia harus dikejar oleh anak buah Shredder. Sementara Casey yang mengejar Bebop dan Jack juga telah sampai di tempat itu. Dia mengambil tongkat hoki untuk senjatanya. Di sana dia melihat April yang sedang dikejar oleh anak buah Shredder. Dan kemudian dia segera menyusulnya. Ketika April sudah terdesak, tiba-tiba Casey datang dan menghajar mereka. Dengan cukup kewalahan, Casey mampu menghajar mereka. Hingga serum itu terjatuh dan diambil polisi yang baru saja sampai di sana. April kembali kabur dan dikejar satu anak buah Shredder, namun Casey segera menghajar orang itu. Beberapa saat kemudian para ninja datang, di mana hal itu membuat Casey sangat ketakutan dan menganggap mereka akan menyerangnya. Padahal mereka adalah temannya April. April memberikan jarum suntik yang kepada Donnie, di mana jarum itu sempat digunakan untuk berubah Bebop dan Rock menjadi monster tadi. Casey yang juga mengejar Bebop dan Rock diajak bekerja sama dan dibawa ke markas mereka. Casey sempat dikerjai oleh mereka di mana hal itu membuatnya kesal, kemudian pergi dari sana dan akan menangkap penjahat itu sendirian. Namun ketika akan pergi, dia melihat truk yang menyerang Shredder kemarin, di mana hal itu kini membuat Casey percaya kepada mereka. Dunia meneliti serum tadi, memberitahukan hal yang sangat mengejutkan kepada Leo, di mana serum yang mengubah dua orang itu ternyata berpotensi merubah mereka menjadi manusia. Hal itu dibuktikan dengan meneteskan serum itu ke tangan Donnie dan kemudian terjadi perubahan yang luar biasa. Leo tidak ingin mereka menjadi manusia sehingga Leo memerintahkan Donnie agar tidak memberitahukan hal ini kepada yang lain. Padahal Mikey berada di dekat mereka dan mengetahui apa yang mereka katakan. Di tempat lain, di salah satu museum sejarah di Amerika, Shredder bersama dua monsternya akan mengambil bagian kedua dari alat untuk membuka portal yang terletak pada sebuah artefak kuno. Artefak itu dipukul dengan keras oleh dua monster itu, dan kemudian terbuka. Shredder segera mengambil bagian yang dia inginkan. Kembali ke markas ninja, Mikey memberitahukan hal yang dia lihat tadi kepada Raphael. Raphael sangat marah kepada Leo karena dia menyembunyikan hal sepenting itu dari mereka. Padahal jika mereka bisa menjadi manusia, mereka tidak perlu bersembunyi di balik bayangan dan dapat membasmi kejahatan secara terang-terangan. Raphael mendatangi Leo dan kemudian terjadi pertengkaran di antara mereka. Raphael ingin berubah menjadi manusia dengan serum itu agar diakui oleh manusia lain, sementara Leo tetap ingin seperti ini, karena jati diri mereka memang seekor kura-kura. Kemudian Donnie memberitahukan jika ada masalah di museum. Kemudian Leo mengajak Donnie untuk memeriksanya, namun dia tidak mengajak Mikey dan Raphael. You two stay here. Ketika sampai di tempat itu, ternyata mereka sudah terlambat. Shredder telah mendapatkan bagian yang dia inginkan. Sementara di markas ninja, Raphael mengajak April dan Casey untuk menyusup ke kantor polisi untuk mengambil serum itu. Mereka juga mengajak Vernon yang dengan kepopulerannya bisa digunakan untuk mengalihkan perhatian penjaga. Misi dimulai, Vernon mengalihkan perhatian penjaga, sementara April dan Casey menyamar menjadi pengantar makanan.
Mereka berhasil masuk sementara Raphael dan Mikey menyusup melalui saluran udara. Mereka telah sampai pada tempat yang dituju, namun ternyata anak buah Shredder telah lebih dulu sampai di tempat itu dan sudah mendapatkan serum itu. Mereka segera kabur dari tempat itu sementara Mikey menghubungi Leo dan Donnie untuk membantu mereka di kantor polisi. Dua penjahat itu berhasil mengalahkan penjaga yang ada di sana, di mana hal itu membuat Raphael dan Mikey mau tidak mau harus keluar dari persembunyian mereka dan mengejar mereka. Ketika dua penjahat itu akan keluar, Leo dan Donnie menghajar mereka dengan melompat memecahkan jendela kaca. Serum berhasil didapatkan, namun tiba-tiba para polisi datang dan menodongkan pistol ke arah mereka, di mana saat itu para polisi yang melihat bentuk fisik mereka menganggap mereka sebagai monster dan juga menganggap mereka sebagai orang jahat, di mana hal itulah yang menjadi alasan bagi Raphael yang ingin sekali menjadi manusia, agar mereka diakui oleh manusia lain. Beberapa saat kemudian April dan Casey datang dan menyuruh mereka pergi sementara April dan Casey akan ditangkap di kantor polisi. Ketika sampai di markas, mereka mendapatkan peringatan tentang pergerakan yang dilakukan oleh Bebop dan Jack yang saat ini berada di Brasil. Ternyata mereka mengincar bagian terakhir untuk membuka portal yang disimpan di tempat itu. Mereka telah mendapatkannya dan segera pergi dari tempat itu. Sementara Casey dan April sedang diinterogasi oleh Ibu Vincent, April menjelaskan jika para ninja bukanlah orang jahat. Dia juga menjelaskan jika Shredder kini memiliki dua anak buah yang seperti monster juga. Namun dia tidak percaya karena rekaman CCTV tidak menunjukkan hal itu. Di mana rekaman itu telah diedit sehingga April menelpon Vernon untuk mengambilkan rekaman tersembunyi yang ada di gedung milik Dr. Baxter. Datanglah Vernon ke tempat itu, dia berhasil mendapatkan rekaman itu dan segera memberikan Ibu Vincent, sehingga kini April dan Vernon bisa bebas. Kembali ke para ninja, mereka akan menuju Brasil dengan menyusup pesawat di bagian kargo. Namun ketika di tengah perjalanan, mereka mengetahui jika Bebop dan Jack sudah tidak ada di Brasil dan sedang dalam perjalanan ke New York, dengan pesawat yang kebetulan melintas di bawah pesawat yang mereka tumpangi. Mereka segera melompat untuk berpindah ke pesawat itu. Mereka segera masuk ke pesawat itu, sementara di dalam sudah ada Bebop dan Jack yang siap menghajar mereka. Mereka mulai bertarung dengan sangat sengit untuk memperebutkan alat itu. Kondisi semakin kacau setelah Jack menembak dengan tank, di mana hal itu menyebabkan pesawat di bagian depan harus rusak total, dan pilotnya menyelamatkan diri dengan parasut. Kini pesawat itu melesat dengan bebas, Donnie mencoba mengendalikan pesawat itu, dan mereka berhasil mendarat secara darurat di sebuah sungai. I'll take that! Perebutan yang sangat sengit di antara mereka kembali dilanjutkan dengan berenang dan berselancar mengikuti arus sungai yang deras. Setelah perlombaan yang cukup sengit, akhirnya dua monster milik Shredder berhasil mendapatkan alat itu. Sementara para ninja terjatuh di sebuah air terjun yang sangat deras yang ada di ujung sungai itu. Alat itu telah sampai di tangan Dr. Baxter. Dia langsung mengaktifkan alat itu, dan saat itu juga portal dari dimensi lain mulai terbuka dan mengeluarkan kepingan-kepingan pesawat luar angkasa. Donnie mulai menganalisis benda-benda yang keluar dari tempat itu. Benda itu akan bergabung menjadi pesawat alien yang sangat kuat, yang bisa saja akan menjadi senjata pemusnah massal. Mereka akan menghentikan itu. Namun saat ini hari masih siang, di mana mereka tidak pernah beraksi di siang hari, dan selalu bersembunyi di balik bayangan ketika malam hari. Satu-satunya cara agar mereka bisa leluasa keluar di siang hari adalah dengan serum itu. Mereka mulai berdiskusi apakah mereka akan menggunakan serum itu atau tidak. Leo yang sebagai pemimpin menyerahkan keputusan kepada Raphael dan mereka akan mengikuti apa yang menjadi keputusannya nanti. Di mana hal ini tentu saja adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk menggunakan serum itu dan berubah menjadi manusia. Namun tanpa diduga Raphael justru membuang serum itu dan tetap menjadi diri mereka sendiri dengan semua risiko yang akan mereka dapat. Sementara di atas jalan, April, Casey, Vernon, serta para polisi telah menunggu mereka. Ternyata April telah menceritakan tentang sepak terjang para ninja dalam membasmi kejahatan selama ini. Para ninja segera keluar untuk meyakinkan mereka
Para ninja meminta Vernon untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi ketika Shredder dikalahkan waktu itu. Vernon menjelaskan jika para ninja lah yang sebenarnya mengalahkan Shredder. Namun keberadaan mereka harus disembunyikan. Maka dari itu Vernon lah yang dijadikan sebagai tokoh yang mengalahkan Shredder. Setelah mendengar itu, Ibu Vincent dan para polisi akhirnya percaya kepada mereka dan kini mereka mulai bersatu. Sementara di atas, Shredder menemui Krang. Dia meminta janjinya waktu itu untuk menguasai bumi bersama. Namun ternyata Krang berkhianat dan akan menguasai bumi sendirian. Kemudian dia segera memukulkan Shredder dan dimasukkan ke dalam pesawat. Back in the door! Kembali kepada para ninja. Walaupun para polisi telah percaya kepada mereka, namun keberadaan mereka harus tetap disembunyikan dari publik. Sehingga para polisi berbaris mengelilingi para ninja dengan tameng, agar mereka bisa bersembunyi ketika akan berpindah ke sebuah gedung. Mereka telah sampai di atap gedung dan kemudian naik salah satu bagian pesawat musuh untuk menghadapi Krang. Sementara di bawah, April dan Vernon akan ditugaskan untuk mematikan alat yang mengaktifkan portal dimensi. Sedangkan Casey akan menghadapi dua monster Shredder. Para ninja telah sampai di pesawat musuh. Donnie diperintahkan untuk menuju pusat kendali, sementara tiga ninja yang lain akan menghadapi Krang. Para ninja cukup kewalahan dengan kemampuan Krang, namun mereka bertarung dengan kompak, sehingga Leo berhasil memotong salah satu tangan mekaniknya. Namun tanpa diduga, Krang menggunakan senjata yang lain untuk menyambung tangannya yang telah dipotong. Mikey, go! Where's the beacon, Donnie? We're running out of time! Di waktu yang sama, Casey sedang dikejar oleh dua monster itu dengan sepeda motor. Dia bersembunyi di belakang mobil yang terparkir di sana. Namun monster itu dengan mudahnya menggulingkan mobil itu. Kemudian menabrak Casey dengan motor. Casey menemukan roda yang ada pada kursi dan dipasangkan di sepatunya dan kini dia telah menggunakan sepatu roda. Kemudian dia mengambil sebuah besi dan berselancar dengan sepatu roda sambil membawa tongkat mirip seperti olahraga hoki yang merupakan keahliannya. Dia memancing dua monster itu ke sebuah kontainer. Para monster itu berhasil masuk. Kemudian Casey segera mengambil granat yang ada di motor mereka. Kemudian melemparkan kepada mereka dan menutup pintu kontainer itu. Granat itu meledak dan membuat mereka tidak berdaya. Para ninja semakin kewalahan, mereka terlempar dan hampir terjatuh, sementara Donnie masih belum menemukan cara untuk menghentikan pesawat itu. Para ninja kembali menyerang. Dan setelah mencari kelemahan sistem di pesawat itu, akhirnya Donnie menemukan pemancar yang menyebabkan benda-benda ini bersatu di sini. Benda-benda ini akan mengikuti kemanapun pemancar itu berada. Mikey segera berselancar untuk mengambil pemancar itu dan berhasil mendapatkannya, namun Krang segera menangkapnya. Leo dan Raphael melakukan serangan bersama yang berhasil melepaskan kepala mekanik milik Krang, dan diakhiri dengan Donnie yang menusukkan tongkatnya dalam melalui leher mekaniknya, di mana serangan itu membuat tubuh mekaniknya rusak dan kini tidak berdaya. Donnie segera menggunakan drone untuk mengirim pemancar itu keluar dari portal dimensi, di mana hal itu menyebabkan bagian-bagian pesawat itu mulai terlepas satu persatu, dan mengikuti pemancar itu keluar melalui portal dimensi. Krang yang sekarat juga ikut keluar. Di tempat yang berbeda, Vernon berhasil mengalahkan satu anak buah Shredder. Kemudian mereka segera menemukan alat yang mengaktifkan portal itu. Di sana ada satu penjaga yang harus mereka singkirkan. Mereka mulai menghadapi orang itu dan mereka berhasil dihajar dengan mudah. Namun April berhasil memukul orang itu dengan laptop hingga tidak berdaya. Donnie memerintahkan mereka untuk mematikan alat itu. Casey yang baru saja datang langsung memukul alat itu dan menyebabkan portal dimensi tertutup setelah semua bagian pesawat itu keluar dari sana. Lalu bagaimana dengan Shredder, orang yang menjadi musuh bebuyutan mereka? Masih ingatkah dia tadi dibekukan dan dimasukkan ke dalam pesawat itu? Sehingga dapat disimpulkan jika Shredder pergi ke dimensi lain bersama Krang dan pesawatnya. Di akhir film setelah kejadian itu, para ninja diberi penghargaan oleh Ibu Vincent. Dan sekarang mereka tidak perlu menjadi manusia untuk diakui oleh manusia lain, mereka tetap akan menjadi diri mereka sendiri. Dan film pun berakhir. Bagi yang belum nonton review film yang pertama, saya harapkan untuk menontonnya terlebih dahulu, agar kalian bisa paham ceritanya. Untuk linknya ada di deskripsi. Oke, cukup sekian dulu, saya pamit undur diri, dan sampai ketemu di video selanjutnya.